Oke, mulai. Udah kok. Dah, ya. Ababa dari kameramen, ada mainnya. Kamera roll. Nggak bisa, nggak terima kita. Kalau nggak dari kameranya main. Ini Enggak, itu enggak. Nggak. ya standby ya. Siap, roll. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwata illa billahil azim. Jumpa lagi dengan saya Rizal Al-Fati. Dan di samping kanan kami tidak asing lagi insyaallah Gus Betik, tokoh 212 tapi untuk Wiro Sablengnya. Dan insyaallah di samping kiri siapa namanya? Nanda. Nanda ya. Nanda ini sebentar lagi kita akan bersahadat. Tapi tentunya sebelum bersahadat kita akan dengarkan paparan dari Gus Betik, di mana ada resiko ya Nanda ya, ketika sudah memeluk Islam apa yang harus kita lakukan ke depan. Nah, adapun nanti jika ada pertanyaan tentang keislaman Nanda, mohon ditanyakan ke Gus Betik selama ini apa yang sudah dilakukan di kekristenan, terus apa aja apa ya yang menjadi tentang terutama untuk masalah keyakinan tentang ketuhanan. Karena kalau masih ada masuk Islam karena faktornya sesuatu Gus ya, kita nggak apa ya, bukan nggak menerima, tapi masih kurang. Kita ingin orang itu masuk Islam karena hatinya yang tulus bahwa inilah kebenaran, bukan karena terpaksa faktor A B C itu gitu ya Nanda ya. Tapi keyakinan dari hati. Oleh karena itu kita tidak pernah akan bisa mengukur kekuatan hati, tapi kita hanya dari zohirnya dia melakukan sesuatu. Mana ritualnya? Kalau dalam Islam ya sholat, ibadah, ya kan kesehariannya Gus ya. Betul. Ya insya Allah sebelum kita bersahadat ini kita akan dengarkan paparan dari Gus Betik atau bertanya tentang namanya siapa tadi? Nanda. Nanda. Nanda asli mana? Asli Magelang. Magelang. Oh Magelang. Ya. Terus anak keberapa dari bersaudara? Ya, anak kedua dari 3 bersaudara. Anak kedua dari 3 bersaudara. Orang tua apa? Tinggal di Magelang. Keluarga udah di Cikarang semua. Udah sekarang semua. Masih Kristen? Iya, orang tua Kristennya apa? Katolik. Katolik. Iya. Oh, rajin ke gereja. Iya, orang tua kebetulan lagi sakit sih. Oh, Iya. dua-duanya. Bapak Bapak. udah nggak ada. Udah nggak ada. Tapi Nanda sendiri rajin ke gereja sejak lahir dulu. Ya, waktu gitu emang diajarin rajin ke gereja. Mungkin ya sekarang kan faktor kerjaan juga dulu Sabtu Minggu juga nggak nentu libur gitu kan, jadi ya udah mulai jarang-jarang gitu kan ke gereja hari Sabtu atau Minggu. Oh, Jadi gitu. faktor kerjaan gitu. Sudah nggak aktif lah ya. Ya, Tapi teman-teman Kristen masih banyak. masih banyak. Masih banyak. Terus faktor ada nggak yang masih ada pertanyaan atau ganjalan? Karena ini ada Gus Betik, ahli kristolog, perlu ditanyakan tentang ketuhanan. Maksudnya masuk Islamnya karena ingin menikah atau memang sebenarnya dari udah lama tidak meyakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau itu ya saya meyakini ya semua agama itu Sama. mengajarkan yang kebaikan gitu. Kebaikan. Dan Tuhan juga satu kan. Yang saya walaupun saya mau berkeyakinan, mungkin saya ke depannya mau masuk Islam, saya berkeyakinan ya apa yang diajarkan itu kebaikan. Jadi saya juga harus berperilaku sesuai ajarannya, aturan-aturannya, mungkin larangannya seperti itu. Betul itu ya. Ada lagi kira-kira yang jadi ganjalannya kita ketika ke gereja, pertanyaan-pertanyaan ke pendeta. Ini kok konsep ketuhanan kita bla bla. Ada nggak pernah terjadi semenjak perjalanan? Usianya berapa sekarang? 25. 25 tahun. Perjalanan sering ke gereja. Sepertinya tidak ada sih. Belum ada maksudnya. Belum ada ya. Yang pernah diskusi sama pihak pihak pendeta belum ada. Baik. Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak, Gus Betik akan memberikan paparan antara keyakinan selama ini dan akan kembali ke keyakinan baru. Bukan mualaf, tapi kembali ke keyakinan baru. Ini versinya Ustadz Dr. Kainama, Gus. Ada lagi pertanyaan? Mungkin ya Cukup. sih. Cukup. Oke, teman-teman, kita akan dengarkan paparan dari Gus Betik di mana beliau akan memapar sehingga Nanda ini masuk Islam dengan hati yang tulus dan rela bahwa kebenaran ada di ajaran Islam. Kembali ke ajaran fitrah semula. Karena orang tuanya lah yang membawa mereka jadi Kristen. Silahkan Gus Betik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Nanda, ketika kamu memilih menjadi Islam dari Kristen khususnya Katolik, itu kamu tidak kehilangan Yesus. Kamu tetap memiliki Yesus. Orang Islam itu sangat menghormati Yesus. Sampai suratnya aja ada surat Bunda Maryam yang disebut surat Maryam. Nanti kamu belajar baca Al-Quran, tidak akan kamu temukan satu ayat pun yang itu merendahkan Yesus. Jadi umat Islam itu sangat menghormati Yesus, tapi dalam batasan-batasan sebagaimana mestinya, yaitu dia tetap aja hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah untuk menjadi salah satu dari sekian banyak nabinya. Jadi tidak terus menjadi Allah seperti dalam kekristenan. Ya. Sementara di dalam kekristenan sendiri kan kita tahu itu dalam konsep teosnya saja itu beda-beda. Dalam kurun waktu sekarang sudah 2023, berarti berapa abad itu, hitung sendiri kan. Untuk urusan konsep teos itu beda-beda. Ada yang Kristen Tauhid itu sama dengan Islam, Saksi Yehova itu sama dengan Islam. Terus Itu ada dalam satu konsep, Mormon. Iya, mereka satu konsep. Teos. Iya, jadi Allah itu satu dan Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu ya nabi. Oh gitu. Tapi bagaimana tentang Tritunggal? Ini Tritunggal paling mendominasi kan? Gitu. Konsep yang paling dominan. Tritunggal itu dalam artian tiga ketuhanan. Tiga gitu. Jadi ada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Gitu kan. Nanti akhirnya Tritunggal pecah juga, diprotes menjadi Oneses. Oh, ada lagi pecahannya. Ada lagi pecahnya. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana urusan tentang memahamkan konsep Tuhan saja sampai sekarang nggak beres. Ya padahal kalau kita lihat ketika Yesus ditanya itu hukum apa yang paling utama, dia kan bilang hukum yang utama adalah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Sebetulnya sudah clear di sana. Cuman karena masuknya pemikiran-pemikiran dari luar yang itu bukan Alkitabiah, entah itu Bapak Gereja atau apa, akhirnya kacau seperti ini gitu. Jadi prinsipnya semua agama ini bersumber dari satu yang sama. Ya, dari mulai Milata Abraham kita ambil ya. Terus nanti kalau Milata Abraham itu kan panduannya suhub gitu ya. Nanti terus masuk ke Yahudi itu lewat Kanjeng Nabi Musa, panduannya ya Torah. Nanti terus ke Kanjeng Nabi Isa, panduannya ya Injil. Ke Kanjeng Nabi Muhammad, panduannya Al-Quran. Ini semua satu garis lurus. Dari satu sumber yang sama. Gitu loh. Jadi seharusnya sih agama itu mengalami abrogasi. Abrogasi itu agama yang kemudian itu melanjutkan dan meluruskan. Jadi misalkan Bilata Abraham itu sudah sekian tahun, sekian abad, sangat dimungkinkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Maka dilanjutkan dan diluruskan oleh Yahudi. Yahudi begitu juga lewat Kanjeng Nabi Musa. Setelah kalau Yahudi ke Kristen itu hampir 250 tahun. Itu diluruskan dan dilanjutkan oleh Nasrani, oleh Kanjeng Nabi Isa. Nah, kemudian ini juga kan begitu sekitar 6 abad kan, 6 Masehi atau awal itu abad ke-7 Islam itu kan. Ini meluruskan dan melanjutkan dari apa yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Jadi Islam itu bukan sesuatu yang baru. Nabi Muhammad itu bukan nabi yang baru, dia melanjutkan seniornya dulu gitu loh. Nah, sekarang seharusnya sih kita ya, seharusnya idealnya pertama Milata Abraham, begitu datang Yahudi, kita migrasi ke Yahudi. Karena yang berlaku ini, ini sudah selesai, migrasi lagi ke Nasrani. Nasrani selesai, migrasi ke Islam. Islam ini kataman, maka dia sampai akhir nanti. Dan sampai nggak ada lagi. Jadi kalau kamu seperti aku bilang tadi menjadi Islam itu bukan berarti kamu kehilangan Yesus. Kamu tetap mengikuti Yesus. Oke, itu yang pertama. Berikutnya, semua agama mengajarkan kebaikan. Iya. Nggak ada satu agama pun yang tidak mengajarkan kebaikan. Itu dalam tataran kalau bahasa kampusnya itu adalah esoterik dan eksoterik. Jadi ada yang hablum minanas,
Ada horizontal, Oh, oh. hablum minallah. Ke atas. Iya, ke atas, vertikal. Kalau hablum minanas, semua agama itu sama. Oh. Urusan sosial manusia. Mesti nggak ada kamu jadi koruptor, kamu jadi maling. Nggak ada. Mesti suruh baik. Ini urusan baik, memang semua agama baik. Tapi untuk urusan benar, itu nggak semua benar. Urusan Mesti, terhadap Tuhan. iya, itu harus satu. Mm-mm. Gitu loh. Itulah yang aku bilang tadi, konsep ajaran syariah ya, bagaimana kita mengenal konsep teosnya. Jadi nggak semua agama itu nggak sama, ya. Seharusnya kalau kita taat seperti tadi migrasi. Berpindah. Misalkan kamu tanya, apakah agama aku bilang Nasrani aja ya, karena Nasrani itu kemudian kan pecah menjadi Kristen itu. Oh. Di Al-Quran kan nggak ada agama Kristen, betul. mesti Nasoro. Nasoro. Itu Nasrani, ya. Kalau misalkan aku ditanya, apakah Nasrani itu agama dari Allah? Iya, Dari langit. dari Maka langit, sebutan dari samawi, langit, ya? samawi. Yahudi juga samawi. Samawi. Ya. Jadi agama samawi itu ya milata Abraham. Makanya kami diperintahkan ikutilah milah Ibrahim. Nah, ya. Jadi milata Abraham, Yahudi, Nasrani, Islam itu agama-agama samawi, Sami. bukan Ke langit ya. Langit, Turunan. pewahyuan. Oh. Dari wahyu. Cuman kalau ditanya, apakah agama Nasrani itu benar sah agama dari langit? Iya. Kalau benar sahnya iya. Ya. Nasrani. Tapi kalau ditanya Perubahan. apakah masih berlaku? Oh. Nah, itu nanti dulu. Contohnya kamu nggak tahu ya. Kalau yang seusia aku tahu, dulu zaman aku itu ada uang seringgit. Oh iya. Seringgit itu 2 perak. 2 perak setengah. Iya, 2 perak setengah seringgit. 250. Seringgit. Seringgit 2 perak setengah. 2 perak setengah. 2 perak setengah ya. Itu kalau aku ditanya, apakah ini uang ringgit itu sah uang Republik Indonesia? Iya, sah. Tapi karena ada tanda tangannya Gubernur BI. Tapi dia sudah tidak berlaku. Sekarang nggak laku lagi. Nggak berlaku lagi. Apalagi mau dapat permen 5. Nah, Nasrani itu juga begitu. Sah dia, tapi masa berlakunya sudah dilanjutkan oleh Islam. Nah, jadi kalau kita paham di situ, dia akan berlanjut ke Islam. Dan Islam ini menjadi the end. Akhir dari sebuah cerita. Iya. Tinggal pelakunya aja lagi. Terus tidak bisa lagi menciptakan agama baru. Nggak ada lagi. Terus kalau misalkan kamu baca di kitab Yohanes kan, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa penolong itu? Ya kan? Kamu baca kitab Yohanes. Kamu familiar nggak sama kitab Yohanes? Nanda, Ya, sudah pernah membaca kitab Yohanes ayat itu kan? Lupa aku ayat. Tapi kan ada itu. Ya kan? Yesus kan bilang begini, akulah jalan, ya. Tiada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kan begitu kan? Nah, iya, tapi kapan? Itu dulu ketika zaman kenabian beliau. Ketika sekarang sudah berakhir, digantikan estafet itu oleh Kanjeng Nabi Muhammad lewat Islam. Seperti itu tadi, Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Siapa penolong yang lain itu? Yang dia akan menyertai engkau selama-lamanya. Ya, Nabi Muhammad ini. Mungkin ditanya, loh Nabi Muhammad kan sudah wafat kok selama-lamanya. Kalau kita berbicara agama, itu kita berbicara ajarannya, bukan personalnya. Wah, personalnya ya? Islam itu akan sampai nanti yaumul kiamat. Jadi, kalau kamu memilih Islam, itu maksudku gini loh. Jangan karena sesuatu atau apapun, jangan. Tapi kamu pahami dulu bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Jadi kamu nanti jangan tanggung-tanggung setelah disyahadatkan ya belajar sholat. Iya. Sholatnya ke masjid ya. Nggak bisa ikuti aja. Imamnya gini. Namanya belajar gitu ya. Nggak usah harus hafal dulu karena kamu biasanya kan Bapa Tuhan kami gitu, bahasa Indonesia, sementara di sini Bismillahirrahmanirrahim. Saya potong dulu, Gus. Arab, Nah, gitu. Nanda takut kami lupa. Nanti siap ya belajar, kan deket ke sini, bisa siap belajar ya tentang Islam. Karena salah satu syarat dari kita untuk mendapatkan sertifikat keislaman, dia harus sudah bisa bacaan sholat. Itu syarat mutlak itu. Kami tidak bisa mengeluarkan sertifikat mu'allaf
kecuali dia harus bisa bacaan sholat. Bacaan. Dan bacaan sholat nanti bisa minta ke kita atau nanti rajin ke sini atau belajar sama yang lain dekat-dekat tetangga atau nanti bisa kita pandu Gus ya. Seperti itu ya. Siap ya? Nanda ya? Siap. Lanjut Gus. Jadi gini Mas Nanda, tetap kami syahadatkan, tetapi sertifikatnya mohon maaf kita tahan dulu. Kita jenengan harus membuktikan bahwa jenengan bukan karena ini karena itu, tapi benar-benar mau masuk kepada Islam dengan bentuk pembuktian pertama belajar sholat, yang kedua ya melaksanakan sholat. Nanti sama Ustadz Rizal kan dibimbing. Kalau Ustadz Rizal sibuk kan ada santri-santri. Siap Mas ya untuk ngajari Mas Rizal. Oke, itu ada siap. Oke, itu dari aku, dan aku ingin kamu tanya dulu lah sama aku. Apa yang mengganjal kamu, nanti aku insya Allah akan bantu jelaskan. Ada enggak Nanda pertanyaan tentang nggak apa-apa, kita ini tentang ketuhanan yang selama ini masih meyakini ya ini yang lama lah, ini ajaran Nasrani. Ini ya? jangan malu-malu ya. Ah. Jujur ya, jangan malu-malu jawab. Enggak apa-apa gitu loh. Nabi Ibrahim itu disunat itu usianya usia senja. Nanda siap sunat ya? Mas Nanda udah disunat? Udah. Oh, udah sunat. Udah sunat. Udah sunat. Oke, udah sunat. Biasanya Gus, kemarin minggu yang lalu ada 3 masuk Islam, 1 perempuan. Satu bilang, "Sunat ya?" "Saya udah sunat, Ustaz." Sini. Masuk kamar mandi, saya bilang, "Tunjukkan." Wah, Pak Ipung tuh sampai ketawa gini, aduh paling. Lah, kan susah, Ustaz. Saya pernah waktu 2013 ada satu gereja masuk Islam sana di Mentawai. Itu Pak pendetanya saya ngeri nggak disunat itu. Dia bilang, "Udah. Ketika saya mau periksa, nanti Ustaz. Nah, sampai lupa saya. Maka saya periksa itu. Bener nggak udah disunat? Nah, Mas Anda sunatnya di mana? di mana? Waktu kecil kan kalau orang Jawa kan namanya tradisi ya. Tradisi kan kebanyakan kejawen. Kebanyakan tuh orang-orang disunat semua. Orang tua juga disunat, dari kakak semua disunat. Oh, Masnya sunat? Iya. Oh, sunat ya. Oh. Kalau ini aku nggak tahu, nanti otoritasnya ada di Ustadz Rizal. Miksanya. Misalkan mau periksa gitu, Siap ya? Izin boleh? Boleh ya? Kalau mau difoto juga nggak apa-apa. Difoto aja nggak apa-apa ya. Kalau dilihat langsung ya malu lah. Maksudnya di foto alatnya aja. Iya. Ya, syukurlah. Baik. Kalau sudah sunat. Mas Nanda, kira-kira ada pertanyaan lagi tentang kegerejaan, tentang ini, dan sudah pamit ke orang tua mau masuk Islam? Sudah. Apa tanggapan orang tua? Ya nggak apa-apa. Soalnya ya sebelumnya kan kakak saya juga mualaf gitu. Udah masuk Islam? Iya, dia udah lama sih. Masuk Islamnya, kakaknya. Alhamdulillah taat sekarang, rajin sholat Iya, kakaknya. iya, rajin. Oh gitu. Terus gini Nanda, ini pesan dari kami ya. Dalam Islam tuh begitu. Walaupun ya syukur-syukur nanti bapaknya mau bersahadat ya bagus ya. Tapi seandainya tidak mau, Nanda harus hormat sama orang tua. Betul. Tunjukkan bahwa sikapmu itu harus berubah, lebih hormat lagi. Kalau masalah akidah memang sudah nggak bisa ketemu, tapi siapa tahu mau masuk Islam ya kita juga siap. Tapi intinya jangan karena kamu masuk Islam terus nggak sayang sama orang tua, nggak boleh. Justru Islam melarang itu, gitu ya. Kamu tetap tunjukkan sebagai muslim yang baik, hormat kepada bapak, tinggal bapak ya, ibu nggak ada ya. Harus kamu sayang karena bagaimanapun itu orang tua kita. Kamu nama itu yang kasih kan orang tua, gitu loh ya. Kamu harus hormat. baik. Aku kira cukup ya. Cukup ya. Atau nanti ada yang mau tanya? Ada tanya lagi. Nanti setelah ini ya kita syahadat ya. Habis itu kita syahadat. Atau ini yang aku perlu, dalam Islam itu sebetulnya kalau kamu belajar keseluruhan Yahudi, Nasrani, Islam itu sama. Ada yang namanya toharo. Bersuci gitu ya. Misalkan kita baru pipis itu harus wudu, baru gimana jelasinnya? Harus mandi, gitu ya. Harus nggak boleh kotor gitu ya. Baik, siap. Oke, monggo Ustaz. Aku cukup. Atau mau Baik. tanya silakan. Ada pertanyaan? Cukup. Saya Gus Betik. Mohon maaf, Oke. antum dah saya kan bangkunya cuma 3. Iya. Ustaz Muklis, bentar doa. Ustaz Muklis ke sini, Ustaz. Hah? Kamu sini, Ustaz. Enggak apa-apa. Ini, Ustaz, nasihatin banyak sahabat Nabi, siapa saja yang sudah. Enggak apa-apa, kita ulang karena kemarin itu bukan Nanda, sekarang Nanda. 1 2 inilah cerita sahabat Nabi. Duduk sini, Ustaz. Ustaz. Oh gitu. Enggak. Saya ambil kursi aja dari belakang aja. Enggak apa-apa. Enggak, sini. Enggak apa, sini aja, Ustaz. Ini tempatnya cuma 3. Nah, ini Gus Betik ramuannya udah cukup. Nah,
Ada yang menanyakan, itu kenapa Gus Betik tuh rambutnya nggak dipotong-potong? Nah, saya bilang nanti saya tanyakan dulu. Ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Tadi siapa? Ah, nggak apa-apa ini. Ngomong apa sih? Ya, silahkan Ustaz. Apa? Nanti doanya sekalian nanti. Wah. Doanya Ustaz Aziz. Apa? Ulangi lagi. Ya silakan pada Ustaz memberikan nasihat, terus abis ini belajar yang tentang wudhu segala macam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita kehadiran saudara kita yang baru dan akan abadi insyaallah Ananda Nanda. Iya. Alhamdulillah semoga beliau diberikan keteguhan dalam imannya, dalam ketakwaan sehingga kita akan berjumpa lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Tentang kisah dia saja. Iya. Tentang kisah. Ya aja pokoknya biar memantapkan Nandani bahwa banyak loh sahabat Nabi yang baru masuk Islam, ikut Islam dan nggak lama meninggal insyaallah jannah. Ya. Dan orang yang masuk Islam pasti surga. Itu pasti itu. Nah, tidak ada satu butir keimanan dalam hati kecuali dia akan menyelamatkan dari api neraka. Jadi nggak ada satupun orang mukmin, orang yang beriman kepada Allah yang dia kekal di neraka, nggak akan, mustahil. Maka iman itu yang mengantarkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentang Islam jangan takut. Jangan takut apapun yang akan melanda dari kemiskinan, dari kemelaratan, dari kesengsaraan. Bahkan Islam ini yang memuliakan kita, yang memudahkan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia beramal saleh, amalan baik, membantu orang atau bersedekah atau kita beribadah kepada Tuhan, apapun amalan kebaikan itu yang kita sepakati wa huwa mu'min dan dia ada iman dalam hatinya, dia beriman, maka mafhum mukhalafahnya dari sini konsekuensinya kalau nggak beriman nggak termasuk ini. Tapi kalau dia beriman ini ikatan yang sangat kuat. Dia beriman maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dua janji. Dan Allah ketika berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, tidak akan mengingkar janjinya, tidak akan PHP kepada kita. Apa janjinya? Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka niscaya kami akan berikan dia kehidupan yang layak, kehidupan yang indah, kehidupan yang enak. Itu di dunia. Wala najziyannahum ajrahum, dan di akhirat nanti pasti kita akan memberikan balasan kepada mereka pahala dengan yang terbaik apa yang mereka lakukan. Jadi orang kalau udah Islam, udah mukmin, udah enak banget tuh di dunia, hidupnya enak. Ini yang yang cerita kita, tentram, sukses, tenang, hatinya. Siapapun ya. Yang kedua di akhirat ini tempat kembali kita. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Tentunya ini semua karena keimanan kepada Allah SWT. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ini perlu disyukuri. Yang kedua untuk menguatkan keimanan kita, maka kita mungkin menengok kisah-kisah para salaf terdahulu, bagaimana mereka mendapatkan konsekuensi dari keimanan mereka. Maka saya selalu bilang, ketika sudah masuk Islam, ini bukan akhir dari segalanya, tapi ini adalah awal dari perjuangan hidup kita. Bagikan kertas, kita beli buku tulis yang baru, maka itu awal pertama tulisan. Kita akan menorehkan tulisan di situ. Dan itu udah luar biasa, kita masih keadaan bersih. Yang kedua, kita masih berikan kesempatan apapun yang akan kita inginkan, torehkan di situ. Nanti di akhirat kita akan membacanya satu persatu. Maka torehkan dari yang terbaik, kemudian terbaik, kemudian yang terbaik. Ada seorang sahabat yang sangat terkenal, kita mendengar kisahnya, itu Bilal bin Rabah. Udah biasa. Hitam lebam. Nah, iya. Identik ya. Tapi lihat, beliau adalah dari segi kulit orang yang hitam. Dari segi ras dia adalah orang bukan yang suku terhormat. Betul, budak. Nah, maka dia itu udah terkumpul dua kehinaan menurut kacamata manusia.
Bilal udah hitam, coba orang hitam Siapa yang mau? Siapa yang mau? Gitu. Perempuan mana yang mau? Heeh. Nggak ada Budak yang pula. Budak lagi. Heeh. Nah, jadi nggak ada sama sekali keistimewaan di dalam diri beliau. Bilal bin Rabah. Dari segi kacamata manusia. Awalnya. Tapi ketika beliau masuk Islam, Heeh. ketika beliau masuk Islam, Allah muliakan dia termasuk sahabat yang terbaik di antara sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah SAW bersabda apa? Aku telah mendengarkan Sendal. suara sendalnya Bilal bin Rabah di surga. surganya Allah SWT. Artinya apa? Pas masuk surga. Heeh. Dan Bilal dari segi keistimewaan di tengah para sahabat di antara 10 terbesar paling utama. Karena apa? Setiap 5 kali dalam sehari dia selalu di depan. Azan. Azan. Makanya ketika Rasulullah meninggal dunia, dia sangat sedih dan dia tak berjanji saya nggak akan mengumandangkan azan lagi. Kenapa? Teringat Rasulullah SAW. Tapi ketika Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau ketika jadi pemimpin, beliau menginginkan Bilal bin Rabah, kata beliau ini terakhir. Terakhir kali karena yang minta adalah Abu Bakar. Abu Bakar jasanya besar kepada Islam. Kepada Islam dan kepada beliau sendiri karena beliau dibebaskan sama Abu Bakar. Ditebus ya? Ditebus. Radhiyallahu anhum ajmain. Terus juga ada namanya Sumayyah. Nah, Sumayyah ini terkenal nih. Sumayyah ini perempuan yang sangat tegar dalam keimanan, yang dia di sama kalangan budak juga, tetapi dia mendapatkan siksaan penderitaan yang sangat dahsyat Sampai ditusuk. sampai ditusuk karena Abu Jahal ini memang preman yang tidak punya hati. Lebih tinggi daripada Sambo ini hatinya itu. Nah, karena Sumayyah itu dipukul, dihantam, disiksa sampai nggak sabar, ditusuklah kemaluannya sampai tembus ke belakang. Dan beliau awal pertama kali yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini seorang sahabat yang dari kalangan orang yang punya duit ya, punya kedudukan di tengah masyarakatnya, dan dia adalah orang yang masya Allah lah. Dari segi kemewahan itu tidak diragukan lagi. Tapi ketika masuk Islam dia diboikot sama ibunya, wahai Mus'ab bin Umair, karena Anda telah masuk Islam, mulai saat ini jangan melangkahkan kaki Anda ke rumah ini. Wajar ya, orang tua marah. Iya, wajar. Jadi nanti kalau ini udah ada persetujuan orang tua nggak masalah kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini patut disyukur saja. Iya, betul. Masya Allah. Ini diboikot ya, sampai beliau itu ketika udah masuk Islam sama sekali nggak ditransfer bulanannya. Yang tadinya pakai Pajero nggak boleh, yang pakai apapun nggak boleh. Karena orang terhormat. Orang terhormat. Fasilitas yang telah diberikan selama dia hidup sama orang tuanya sama sekali nggak boleh dipakai. Sehingga dia wajar dari orang punya, mungkin belum punya skill entrepreneurnya, belum ada wirausahanya, akhirnya dia ya berpatokan dengan kehidupan yang seadanya. Ketika dia masuk Islam dan hal seperti itu, saking parahnya keadaannya, kulitnya itu bersisik seperti ular ganti kulitnya. Itu keadaan beliau radhiyallahu anhu, tapi tegar di atas keimanannya, sehingga ini menunjukkan bahasanya dan memberikan kita pelajaran ketika orang sudah hatinya udah penuh dengan keimanan, apapun bentuk ujian dan cobaan pasti dia akan hadapi dengan senyuman. Dan ingat, berarti kalau kita Islam jadi ada ujian cobaan dong. Kalau kita enggak Islam enggak ada cobaan, enggak. Ada. Selama jiwa kita ada di dunia ini, pasti rintangan kehidupan, problematika kehidupan akan menyertai kita. Apapun itu bentuknya, yakin atau tidak yakin. Survei silahkan. Apalagi kita yang beriman. Nah, karena apa? Coba. Mau menikah kan? Iya. Oke. Ketika Anda mengatakan, wahai cintaku, aku mencintaimu, pasti kira-kira butuh bukti nggak kalau Anda mencintai? Kalau saya mencintai, nggak asal ngomong. Nggak asal ngomong. Cinta tapi tidak diberikan apa? Nah, masalah baru kan? Betul. Baru khidbah aja butuh bukti kan seorang calonnya. Iya. Buktinya apa coba? Disuruh ketemu orang tua aja nggak mau. Ini nggak beneran ini, gitu kan? Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim. Ahsiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan saja oleh Allah SWT? Ya, kami telah beriman, kami telah masuk Islam. Wa hum la yuftanun. Dan mereka enggak diuji. Ini kiraan manusia pasti diuji. Walaqad fatanna alladzina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Lihat, sungguh benar-benar kami telah uji orang-orang sebelum mereka. Dari kalangan nabi, para rasul, pengikut mereka semuanya diuji. Yang telah mengatakan kami beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengetahui dari ujian itu siapa yang jujur benar-benar cintanya, Gitu. imannya, siapa yang Harus bohong. buktikan kan? Dengan bukti itu. Kan? Insya Allah kapan Anda menikah? Rencananya? Insya Allah ya Akhir Oktober. bulan ini? Agustus, September? Oktober. Ya? Kalau bisa dipercepat. Yang penting sah dulu. Ini calonnya siap ngebimbing. Kalau ini kita harus rajin ke sini ya. Ya. Supaya apa? Ya kalau dengan adanya Islam tuh yang di ini kan kedua belah pihak. Suami istri itulah yang akan menghantarkan apa ya? Perahu layar itu yang berkembang sehingga akan sampai juga ke tepian. Itu Ustaz. Ya, dan terakhir selalu nasihat saya kepada saya pribadi, kepada teman-teman, terutama saudara kita yang baru masuk Islam. Betul kata Ustadz Rizal tadi, setelah ini terus belajarlah. Terus belajar. Dimanapun Anda berada, kalau dekat sama sini, ya datang ke sini nggak apa-apa, Ustadz ya. Atau ada di dekat rumahnya belajar. Wajib itu belajar. Kenapa? Tanpa belajar, Anda tidak akan bertahan lama di atas iman ini. Wallahi tidak akan. Susah. Karena apa? Inilah kehidupan. Setelah ini kita akan menghadapi banyak komunitas-komunitas yang mungkin akan mengganggu keimanan kita. Maka kita butuh adanya penegak keimanan ini, penguat agama ini, keimanan ini, dan tidak ada yang menguatkan ini kecuali ilmu. Makanya nasihat Rasulullah SAW kepada Abu Amr Sufyan ibnu Abdillah As-Saqafi dalam riwayat Sahih Muslim, beliau bertanya, wahai Rasulullah, berikan aku sebuah perkataan yang mana perkataan ini tidak akan saya tanyakan kepada selainmu dalam masalah Islam. Apa kata beliau? Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Tadi udah ya? Belum sadar. Belum. Baru mau syahadat. Ya. Jadi setelah syahadat nanti summa, kemudian summa itu huruf fu'at, kemudian istaqim, istiqomalah di atas agama itu, keimanan itu. Dan yang membantu orang istiqomah adalah ilmu. Orang semakin mengilmui tentang Allah, tentang Rasul, tentang syariat Allah, dia akan semakin tinggi juga ilmunya dia, semakin tinggi juga kualitas imannya dia. Dan begitu juga sebaliknya. Dan tidak heran Rasulullah SAW bersabda apa? Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati aku di atas agama. Ini Rasulullah SAW yang dari jamin masuk surga, jamin dosanya diampuni semuanya, orang yang terbaik sedunia, pemimpinnya para rasul, bahkan sayyidu bani Adam, walidi Adam, pemimpinnya seluruh umat manusia. Itu pun masih saling menandukan doa, ya Allah teguhkan hati aku di atas, apalagi kita. Makanya hati itu dia akan kolbun itu ya, kolbun dalam bahasa Arab itu dari kolaba itu berbolak-balik. Kolbun, makanya Rasul mengatakan ya muqallib, wahai zat yang membolak-balikan hati. Ini hati ini sering berbolak-balik, betul nggak? Sekarang beriman, nanti sore kita nggak tahu, kan? Makanya ini sering berbolak hati kita. Kenapa dikatakan hati itu sebagai kolbun? Kata Al-Imam Ibnu Hajarin Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan hati ini dikatakan kolbun karena pasti berubah dalam masalah menentukan keputusan. Sekarang begini, ini yang paling cantik ini, saya nikahilah. Nanti sore lihat Facebook udah beda lagi, ini lebih cantik gitu kan? Betul nggak? Jujur itu. Atau yang lain sebagainya. Itulah hati kita. Makanya kadang kita sering dibilang pelin-pelan atau dibilang apa? Karena memang hati itu bolak-balik wajar gitu. Wajar, nggak ada satupun orang yang bisa lurus tuh. Dia orangnya komitmen, hatinya nggak bisa dibohongin. Tetap dia di tengah jalan kadang merembet ke sana. Hanya ilmu yang mengatakan di otaknya, karena kamu udah punya ketentuan ini, komitmen dong, itu. Tapi kalau secara naluri hati itu pasti bolak-balik. Maka tidak ada yang bisa mengabadikan kita dalam suatu hubungan apapun bersama makhluk atau sama Allah kecuali dengan keteguhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu cukup dari saya. Baik. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan saudara semuanya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih banyak Ustaz Barakafik. Insyaallah kita akan ya menuntun syahadat saudara Nanda ya, dan saya langsung yang akan menuntun syahadat. Kenapa? Karena ini Masjid Granada awalan, Ustaz. Ya kan? Awalan, dan siapa tahu apa ya? Kita nggak berlama-lama, Ustaz. Masuk. Jadi udah. Nah, jadi insyaallah kita syahadat ya. Siap ya Nanda? Ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup ya? Siap belajar ya? Siap ya? Baik.
Kita ini gini aja atau salam Ustaz? Yang paling sikoh. Enggak apa salah. Oh ya, oke. Ikutin ya, Nanda ya. Jadi tinggal ngikutin apa yang ini. Iya, ngikutin apa yang saya ucapkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Ulangin sekali lagi. Asyhadu Asyhadu alla ilaha illallah alla ilaha illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan yang berhak yang berhak untuk disembah untuk disembah kecuali kecuali Allah, Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Cukup ya, Ustaz? Cukup. Masya Allah. Baik. Selamat ya, Taufik. Insyaallah. Ayo teman-teman kita Semuanya berikan ya, dan kasih dan selamat. doa dulu ya. Ya, Ustaz Muklis doa dulu. Ustaz Muklis aja, Pak. Abah santum. Ustaz aja, Ustaz. Ustaz. Insyaallah kita akan dengarkan doa dari guru kita, abah kita. Beliau jauh-jauh dari Surabaya hanya untuk menghantarkan satu, menyaksikan Nanda bersahadat. Dari Surabaya, ini Surabaya. Gus Betik itu Malang. Ini teman-teman dari luar kota semua insyaallah. Ada di Lombok, ada di Kalimantan. Nah, suaranya masuk. Masuk. Oke, ya lanjut. Silahkan Mbah, kita berdoa. Semoga Allah memberikan Saya tambahin keteguhan sedikit, hati. boleh? Ya, silahkan Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Nanda, Ya. dengan bersahadat ini tadi dosamu Putih. hilang semua. Amin. Diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dalam Islam setiap kali Nanda berwudu itu dosa-dosa berguguran. Setiap Jumat Nanda sholat Jum'ah itu juga menghapus dosa. Jadi penghapusan dosa dalam Islam itu dilakukan oleh pribadi-pribadi sendiri. Beribadah ya. Bukan ditebus dengan uang. Dengan masuk akal, dengan perlakuan yang baik, seperti berwudu itu bersuci dan seterusnya. Jadi dosamu hari ini sudah diampuni oleh Allah. Tapi kebaikan-kebaikanmu tetap dicatat sebagai amal soleh yang itu akan menjadi pertimbangan kita nanti di akhirat. Untuk itu marilah saudara semua, kaum muslimin muslimat, kita berdoa semoga Nanda ini jadi orang yang istiqomah menjadi saudara kita untuk selamanya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasyakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah, ya Tuhan kami, saksikanlah hari ini Amin ya Rabb. ada hamba-Mu yang telah menjadi Islam, kembali ke jalan-Mu. Untuk itu ampunilah dia, tunjukkanlah dia selalu dalam kebaikan. Amin ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah bahwa yang benar itu benar di mata kami, dan berilah kami kekuatan untuk mengikutinya. Amin. Dan tunjukkanlah bahwa yang salah itu salah juga di mata kami, dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhinya. Amin. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan menjadi hamba-Mu yang soleh. Amin. Masukkanlah kami kepada hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengingat dan bersyukur atas semua nikmat-nikmat-Mu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa Amin ya syukrika wa husna ibadatik. Amin ya Rabb. Rabbana hab lana min azwajina Amin. wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillah.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abah Aziz jauh-jauh dari Surabaya ikut mendoakan saudara kita yang baru insya Allah. Dan selesailah sudah acara yang kita nantikan. Pensyahadatan sudah, memberikan tausiah sudah, doa sudah. Dan mari teman-teman semua pemirsa sahabat Iman dan Ayah Sofia dimanapun Anda berada, saya dengan Rizal Abu Fatih undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, selamat Anda ya. Yuk, ini saudaranya. Ayo. Depan ini. Hah? Di depan. Seremonial jalannya. Oke. Nanda di depan sini. Kullu yusallim. Semua. Semua memberikan selamat. Ya. Mutar. Dari sana. Selamat ya. Barakallahu fiik. Sahabat Allah. Udah sini Pak. Gak apa kalau memang ingin nangis gak apa-apa. Ya, yang mau nangis sama ini Pasko apa mau nangis apa? Baik, Pasko mau belajar wudhu. Ini ada. Ini dulu. Oh, Mungkin iya. barangkali dari mata. Ada lagi nggak? Cuma ini aja. Ada ini. Ya, makin aja. Barangkali kalau mau nambah Quran atau apa. Ada. Pas di akhir salam habis. Oh gitu. Pas mungkin bawa materai ya. Apa? Materai. Jadi bawa materai di mana berkas tadi? Berkas tadi ada. Udah diambil sama Mas. Berkasnya di mana? Di rumah. Bukan dari bawah apa ya? Tadi yang Pak itu. Pak Ipong. Apa itu? Oh ke atas ya? Itu mau dihadiahkan? Iya. Nih, mau diambil gambar nggak? Iyalah ini. Oh iya foto. Anu dikasih tahu dulu. Sini. Buku apa dulu? Ini ada hadiah. Kita memang tidak memberikan Al-Quran karena orang yang baru masuk Islam tuh belum paham apa yang harus dibaca. Tapi karena ini memang mudah, ada bahasa Indonesianya, insya Allah dengan tamat ini udah Islamnya sudah kafah, ya kan? Asal diamalkan. Karena di sini ada bahasa Indonesia, ada gambarnya. Jadi kita kalau orang masuk Islam, kita belum memberikan Al-Quran yang besar karena itu terlalu berat. Dia nggak ngerti juga isinya apa, ya kan? Banyak gundul-gundul itu loh. Pelan-pelan Tapi dikit kalau ya. ini ada gambarnya cara sholat, ya. Nanti dilihat-lihat sampai ini ada tata cara sholat. Ini penting banget untuk mualaf dan penting banget untuk kaum muslimin untuk membantu kita cetak lagi seperti ini. Jadi penting banget untuk mualaf baru dan ini jadi amal soleh. Ya Nanda ya, nanti dibaca. Ya, maknanya aja kan bisa bahasa Indonesia kan? Bisa baca kan? Dan ini dipoto ya. Iya. Foto Sat. Ya. Wis. Cukup. Makasih banyak. Oke. Ini dibawa pulang ya. Terima kasih ya. Selamat ya. Sat. Mas Pasko, perlu belajar uduk? Iya, monggo. Nanti Ustadz Muklis tugasnya antum ngajarin uduk. Nggak perlu mandi janabah. Sunnah. Sunnah. Oh ya udah, ajarin duduk. Siap. Ikutin Ustadz Muklis ke belakang, ke Siap. tempat duduk ya. Siap. Sama. Ini Wawan mana? Ini suaranya, ikutin Ustadz Muklis. Oke, itu laporan dari pensyahadatan saudara baru kita. Iya, Nanda. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Laporan dari Setu Bekasi. Pondok pesantren kita ini ada di Masjid Granada. Matur nuwun. Terima kasih. Siap. Saya takut. Loh, kok serem Gus tantangan Gus? Ini nih ya, takut kebalik enggak? Kok serem nih tantangan nih? Sekretaris saya besok nggak harus gini-gini. Langsung. Kok serem kan? Kalau punya sekretaris besok Sertifikat. Nggih. Ini kita request ya. Udah. Ini kita lagi penandatanganan Suaranya masuk. penandatanganan sertifikat mualaf. Ah. Ini tapi tidak langsung kita berikan dahulu, kita lihat dahulu perkembangannya. Harapan kita sih benar-benar masuk ke dalam Islam itu Hati. juga disertai dengan pembuktian ya. Kita lihat sholatnya gimana, nanti akan dibimbing oleh Ustaz bersama-sama. Ini sudah kita terangkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.